Halo saudara sekalian, saya Sui Yue selaku istri Master Sekte High Heaven Yang Kai. Menyampaikan pesan dari Sekte untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Setengah hari kemudian, di gua gunung yang dalam, iblis pasir ini tiba-tiba muncul dengan aneh. Di dalam gua, ada gaun tinggi yang terbuka, dan sepotong besar kulit putih terbuka. Seorang wanita jangkung dengan ekor pendek, meliriknya, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menekan kepala iblis pasir. Demon Ki hitam pekat menyembur keluar dari tubuh wanita ini, berubah menjadi seberkas cahaya yang terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G yang menjerat iblis pasir. Setan pasir segera tampaknya telah menderita siksaan yang tidak manusiawi. Matanya yang tidak pernah emosional sebelumnya menunjukkan tampilan yang menakutkan. Tetapi meskipun demikian, dia tidak berani melawan sedikit pun di depan iblis wanita ini, dan hanya bisa membiarkan pihak lain melakukannya. Cahaya berkedip di mata iblis wanita itu, dan adegan demi adegan melompati. Semuanya adalah adegan yang terjadi di desa sebelumnya. Tidak diketahui metode apa yang dia gunakan untuk mereproduksi semua yang telah dimata-matai oleh iblis pasir sebelumnya. Tetapi metode ini jelas sangat mendominasi dan sangat terjangkau. Setelah beberapa saat, iblis perempuan itu berhenti, dan iblis pasir itu jatuh ke tanah dengan tubuh yang lembut, melemah, dan tampak seperti akan mati. Setan perempuan tidak memperhatikan apa yang dia maksudkan sama sekali, dan hanya bisa mencibir, ras asing sialan. Benar-benar seperti ini. Setan kecil di sebelahnya, terbungkus ki hitam, bertanya, "Tuanku, apa yang terjadi?" Setan perempuan itu berbalik dan duduk di kursi batu besar. Tangan kecilnya yang seputih salju menopang dagunya, dan dengan malas berkata, "Bukan apa-apa, hanya saja lusinan iblis pasir mati, dan ras alien ini tampaknya memiliki metode untuk menahan diri. Kita." Setan kecil itu berkata, "Apakah kamu membutuhkan bawahan kamu untuk membawa orang-orang untuk membawa ras asing itu?" Iblis perempuan menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu. Sebelum mundur, Demon Saint memberi perintah untuk membiarkan kita bertahan. Tidak perlu mengambil inisiatif untuk menyerang." "Lalu apakah iblis pasir mati sia-sia?" tanya iblis kecil itu. "Mati sia-sia," setan perempuan tertawa. Tetapi matanya sangat dingin. "Bagaimana mungkin? Saya ingat penampilan pemimpinnya. Setelah Demon Saint pulih, saya secara pribadi akan menemukannya untuk menyelesaikan akun." Saat dia berbicara, dia mengulurkan lidah merah mudanya dan menjilat bibirnya. Jari-jarinya bergerak. Penampilan centil membuat iblis kecil itu bergetar, mengangkat semangat dan mengalihkan pandangannya, dan keringat dingin keluar dari belakang. Iblis perempuan adalah keluarga sucubus yang terkenal, bahkan di antara 100 ras iblis. Itu juga merupakan keberadaan yang sangat tinggi. Pria yang dia pandangi selalu tidak memiliki akhir yang baik, bahkan jika dia adalah komandan kepala iblis. Jika dia ditutupi oleh cahaya pesona iblis wanita, dia akan segera kehilangan akal dan menjadi mainannya. Sangat menyenangkan menghabiskan malam musim semi dengan iblis perempuan. Tetapi jika kamu menjadi mayat hidup di masa depan, itu akan menjadi bencana. Kemana kita akan pergi? Yu bertanya pada Yang Kai dengan rasa ingin tahu. Sejak meninggalkan desa 3 hari yang lalu, arah barisan dari tim 3.000 orang itu tampak sangat aneh. Tidak ada pola sama sekali. Tampaknya ketika Yang Kai sedang iseng, dia dengan sewenang-wenang memerintahkan arah perjalanan. Berbicara secara logis, Yang Kai adalah pemimpin tim ini, dan tentu saja setiap orang harus mengikuti perintahnya. Tapi pawai tanpa tujuan dan aneh seperti itu selalu membingungkan. Setelah bertahan selama beberapa hari, Yu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya apa yang terjadi. Lewati perintah, belok ke tenggara, dan maju dengan kecepatan penuh. Yang Kai berteriak, dan kemudian dia melirik Yu dengan santai, dan menyeringai, "Kemana lagi harus pergi?" "Tentu saja itu balas dendam." "Balas dendam?" Yu dan Lu yang berdiri bersama terkejut. "Kepada siapa kamu ingin membalas dendam? Di mana untuk membalas dendam?" Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah melihat tim mendeteksi informasi yang berguna. Dan terlepas dari serangan tidak disengaja di desa itu terakhir kali, desa itu tenang selama 3 hari. Dan orang-orang bertanya-tanya apakah ras iblis telah pensiun dan pulang. Sekarang Yang Kai tiba-tiba menyebutkan bahwa dia ingin membalas dendam, yang secara alami membuat orang bingung. Yang Kai tidak bermaksud menjelaskan padanya. Dalam benaknya, koneksi samar membimbingnya ke arah perjalanan. Dia melihat ke arah itu. Matanya menyipit, dan cahaya dingin berkedip. Ada juga setan pasir yang tersembunyi di desa, yang diketahui oleh Yang Kai saat itu. Hanya saja dia tidak segera membunuhnya, tetapi diam-diam memisahkan jejak Divine Sense dan menempelkannya pada iblis pasir. Tidak lama setelah timnya meninggalkan desa,
dia merasa bahwa iblis pasir juga telah pergi ke satu arah. Setelah setengah hari, dia berhenti di suatu tempat. Selama beberapa hari terakhir, setan pasir telah tinggal di satu tempat. Dan tempat itu jelas adalah gua iblis. Tujuannya adalah gua iblis itu. Hasil pertempuran pertama tidak ideal. Dihadapkan dengan puluhan iblis pasir, ratusan orang benar-benar mati dari 3.000 orang. Dalam beberapa hari terakhir, setiap prajurit ras barbar menyimpan sekelompok kemarahan di dalam hatinya. Berharap untuk bertemu ras iblis lainnya dan bertarung dengan baik untuk membalaskan dendam rekan mereka yang mati. Gua iblis itu adalah objek terbaik bagi mereka untuk melampiaskan amarah mereka. Divisi Wizard New juga membutuhkan kemenangan nyata untuk mendongkrak moral. Pawai hari ini bukannya tanpa tujuan. Jika kamu melihat ke bawah dari langit, kamu dapat benar-benar melihat bahwa divisi Wizard New berpusat di gua iblis itu, dan telah melakukan inspeksi keliling dalam radius 300 mil. Situasinya lebih baik dari yang diharapkan Yang Kai. Tidak ada ras iblis lain di dekatnya. Tampaknya hanya ada gua iblis di area 1000 mil. Dengan cara ini, setelah divisi Wizard New berperang dengan gua iblis, tidak perlu khawatir diserang dari belakang. Satu-satunya pertanyaan sekarang adalah berapa banyak ras iblis yang ada di gua iblis dan ahli macam apa yang ada di sana. Setengah hari kemudian, tim berbaris ke aliran gunung. Yang Kai sedikit mengangkat tangannya, dan tim 3.000 orang tiba-tiba berakhir. Perintah diberikan untuk membiarkan anggota suku beristirahat di tempat dan memulihkan diri dari makanan kering mereka sendiri. Yang Kai mengundang selusin penyihirnya untuk berbicara sebentar. Dan ketika mereka mengetahui bahwa ada gua iblis ratusan mil di depan, semua orang terkejut dan hampir tidak bisa mempercayainya. Dalam beberapa hari terakhir, mereka belum melihat tindakan yang tidak biasa oleh Yang Kai. Apalagi meninggalkan pasukan besar. Jadi dari mana informasi ini berasal? Setelah mengetahui bahwa Yang Kai akan menyelidiki sendiri situasi gua iblis, selusin penyihir semuanya menunjukkan ekspresi khawatir. Yu dan Lu bahkan menawarkan diri untuk mengambil tugas ini. Meskipun mereka berdua adalah wizard expert dari suku barbar selatan, mereka telah dilatih secara intensif di istana Wizard God selama bertahun-tahun, dan mereka masih memiliki beberapa penguasaan teknik penyihir yang tersembunyi. Mata-mata intelijen semacam ini tidak membutuhkan kekuatan tinggi. Tetapi jika keberadaannya terungkap, itu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Mengenai kebaikan saudara kembar, Yang Kai secara alami menolak. Dia menjelaskan beberapa kata lagi kepada para penyihir. Yang Kai hanya mengguncang tubuhnya dan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Xiao Dai akrab dengan metodenya. Tetapi selusin penyihir lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut lebar-lebar, melihat sekeliling, mencoba menemukan jejak Yang Kai. Setelah beberapa saat, Yang Kai melayang seperti hantu di gua iblis ratusan mil jauhnya, dan ras iblis yang menjaga pintu itu seperti dekorasi. Ini adalah perut gunung. Bagian dalamnya tampak berlubang. Ruangnya sangat besar. Lorong di perut gunung berliku, mudah dipertahankan dan sulit diserang. Yang Kai menahan napas, sambil menyembunyikan sosoknya, sambil memata-matai informasi di sini. Tanpa mengetahui apakah ada ahli di tempat ini, Yang Kai tidak berani melepaskan Divine Sense-nya sesuka hati. Jadi dia hanya bisa menyelidiki sedikit demi sedikit. Memang ada banyak ras iblis di gua iblis perut gunung. Dan ras iblis ini tampaknya tidak berasal dari ras yang sama, karena mereka besar dan kecil. Ras iblis jangkung bahkan terlihat lebih perkasa daripada prajurit ras barbar terkuat. Ras iblis pendek hanya setinggi 3 kaki, seperti penjahat seukuran saku. Tanpa kecuali, ras iblis ini memancarkan ki iblis yang membuat Yang Kai sangat jijik. Ketidakrataan dimenki dari mereka menyoroti perbedaan kekuatan mereka. Ini adalah pertama kalinya berurusan dengan ras iblis dalam jarak sedekat itu. Dan dia tidak tahu kemampuan seperti apa yang mereka miliki. Yang Kai tidak berani menganggapnya enteng. Bolak-balik melalui gua iblis perut gunung, Yang Kai dengan cepat menemukan sakit kepala lain. Itu karena ada banyak ras barbar yang diiblis di sini. Ras barbar ini jelas merupakan anggota dari 4 suku yang hancur. Menurut intelijen, keempat suku itu musnah dan tidak ada yang selamat. Tampaknya hal ini tidak terjadi sekarang. Hanya saja beberapa ras barbar telah dirasuki setan. Dapat dilihat bahwa ada kesenjangan besar antara status iblis-iblis ini dan ras iblis ortodoks. Setiap ras iblis dapat berteriak dan melambai pada mereka, dan ras barbar iblis tidak mengeluh sama sekali. Tetapi menghadapi yang lain dengan sangat hati-hati dan takut ketika berhadapan dengan ras iblis, menundukkan kepala dan mematuhi perintah. Mereka ada seperti budak. Tidak hanya orang biasa yang diiblis. Yang Kai bahkan melihat beberapa penyihir. Yang terkuat jelas adalah Wizard Expert. Tapi sekarang, Wizard Expert bangsawan di antara ras barbar ini dipanggil oleh ras iblis pendek sebagai budak, dan dia dipukuli dan dimarahi tanpa keluhan. Menggelengkan kepalanya sedikit, Yang Kai terus menggali lebih dalam.
Setelah berjalan sebentar, raungan binatang buas tiba-tiba keluar, dan raungan itu bercampur dengan permusuhan yang tak terlukiskan. Yang Kai mengerutkan kening, mengikuti suara dan berjalan ke sisi itu, dan segera memasuki gua besar. Dalam kegelapan, sepasang mata merah tiba-tiba menyala, seolah-olah mereka telah memperhatikan sesuatu. Mereka menatap Yang Kai satu demi satu. Ekspresi Yang Kai mengembun, dan dia dengan cepat melemparkan teknik rahasia nihility, membuang dirinya ke dalam kehampaan. Mata merah itu menatap sebentar, dan kemudian perlahan-lahan menarik kembali. Yang Kai dapat melihat dengan jelas bahwa pemilik sepasang mata merah ini jelas merupakan binatang raksasa yang terjalin dengan Demon Ki. Ada juga binatang buas di Demon Rache, bukankah itu binatang iblis? Dia hanya tidak tahu perbedaan antara Demon Base dan Monster Base ini. Setelah mengamati dengan hati-hati Demon Base ini untuk sementara waktu, Yang Kai melepaskan spiritual mind-nya, dan setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia tiba-tiba muncul di sebelah Demon Base, meraihnya, dan Divine Sense-nya melonjak dan menyelimutinya. Dikumpulkan ke dalam batas kecil yang misterius. Tindakan ini jelas mengejutkan binatang buas lainnya. Dalam sekejap, ratusan binatang buas di dalam gua berdiri bersama, dan auman binatang buas berlanjut. Derap langkah kaki datang dari jauh, dan jelas bahwa beberapa ras iblis telah melihat kelainan di sini, dan ingin melihat lebih dekat. Sosok Yang Kai sudah terguncang. Ketika ras iblis tiba, Yang Kai sudah menghilang. Pada saat ini, Yang Kai sedikit canggung. Sebuah teleportasi barusan menyebabkan dia secara tidak sengaja datang ke tempat yang sangat tidak biasa. Tempat ini sangat kosong, dikelilingi oleh batu-batu aneh, membuat gua ini tampak kabur. Dan di ruangan di depan, ada semburan suara terengah-engah yang membuat wajah orang-orang menjadi merah. Suara itu bergumam pelan dan sangat enak di telinga. Ketika dimasukkan ke dalam telinga, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencabuti urat hati, yang membuat orang merasa gatal. Yang Kai tampak aneh dan bersembunyi di bayangan gelap, menggunakan jari kakinya untuk menebak apa yang terjadi di sana. Diam-diam menyapu Divine Sense, dan itu persis sama seperti yang dia duga. Di antara gua, di tempat tidur batu, seorang barbar yang kokoh dan kekar berbaring T-E-L-A-N-J. Seorang wanita montok dan bergelombang duduk di barbar. Tubuhnya yang halus dan putih terus-menerus bergelombang, dan kepalanya terangkat. Dia basah kuyup oleh bau harum dan keringat, dan dia terengah-engah. Dengan hamparan putih salju yang luas, Yang Kai pusing. Dan orang-orang barbar yang terbaring tak bergerak di ranjang batu itu jelas menunjukkan ekspresi yang sangat bahagia, dan bernafsu. Fisik yang kuat itu membentuk kontras yang sangat tajam dengan kerapuhan wanita, dan konflik visual yang kuat sudah cukup untuk membuat pria manapun mendominasi. Menggerutu, Yang Kai mengutuk, dan dengan hati-hati menarik Divine Sense-nya. Meskipun dia tidak menyelidiki dengan cermat, dia juga merasa bahwa wanita ini tidak mudah diprovokasi. Dia seharusnya memiliki kekuatan yang setara dengan Wizard King, dan itu adalah Wizard King tingkat tinggi. Ini jelas merupakan orang terkuat yang dia temui di gua iblis ini, mungkin pemimpin tempat ini. Karakteristik wanita sebagai ras iblis sudah jelas, belum lagi tidak ada Demon Ki di tubuh halus itu. Tetapi ekor pendek di belakang pantat menunjukkan identitasnya. Juga beruntung bahwa wanita ini tenggelam dalam kegembiraan. Jika tidak, tindakannya barusan pasti akan mengejutkannya. Yang Kai tidak terlalu takut pada keberadaan yang sebanding dengan Wizard King tingkat tinggi. Tetapi dia hanya di sini untuk memata-matai informasi. Diam-diam tidak aktif, Yang Kai siap mencari waktu untuk pergi. Di atas ranjang batu, gerakan wanita itu semakin ganas. Rambutnya berkibar, rambutnya acak-acakan, dan napasnya semakin kencang. Melihat wanita itu akan mencapai titik kritis. Ketika Yang Kai hendak pergi, bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakangnya, dan belati dengan cepat menyekal lehernya. Belati itu benar-benar gelap, tanpa pantulan, dan tanpa jejak, dan tidak ada tanda-tanda aksi bayangan gelap sebelumnya. Dan Yang Kai, yang berada di sarang musuh, tidak melepaskan kesadaran ilahinya setiap saat. Tanpa memeriksa sebentar, dia benar-benar diserang secara diam-diam, sampai sedikit rasa dingin terasa di lehernya. Yang Kai tiba-tiba menjadi waspada. Hampir dikondisikan untuk mendesak kekuatan penyihir untuk melawan. Boom, tanah berhamburan. Nyala api berkedip, dan belati tajam melintasi leher Yang Kai, mengeluarkan serangkaian manik-manik darah halus. Satu pukulan berhasil. Tetapi orang di belakang serangan itu sedikit linglung. Karena dia bisa merasakan bahwa meskipun lawannya terluka, itu hanya luka daging. Dengan kata lain, pukulan tak terduganya gagal mencapai hasil yang diinginkan. Dan tepat setelah dia tercengang, Yang Kai sudah berbalik dan meledakkannya dengan pukulan. Suara gemuruh terdengar,
Dan dalam kabut hitam, sosok setinggi sekitar 3 kaki muncul tiba-tiba. Dengan bola mata menonjol tinggi. Dadanya hampir runtuh. Dan seluruh orang menabrak dinding batu. Darah menyembur dengan liar. Setelah mendarat, ras iblis kecil ini dengan jelas menunjukkan ekspresi ketakutan. Melihat Yang Kai mengepalkan tinjunya lagi, tubuhnya bergetar dan wajahnya berubah drastis. Dan berubah menjadi asap hitam, menyebabkan Yang Kai meninju udara. Yang Kai sedikit mengernyit, meskipun dia telah bertarung melawan iblis pasir beberapa hari yang lalu. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu iblis kecil ini. Kemampuan rumit seperti itu tidak memberinya waktu untuk menemukan cara untuk memecahkannya. Kabut hitam mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, teriakan tajam terdengar dari belakang, seolah-olah seekor kukuk sedang menangis darah. Dan pada saat yang sama ketika suara itu masuk ke telinganya, Yang Kai benar-benar terpana, merasa sedikit gelisah. Dan ada ilusi menari di depannya. Serangan jiwa ilahi, Yang Kai menggelengkan kepalanya dengan kuat, menjaga pikirannya, dan mendesak kekuatan jiwa ilahi untuk menghilangkan pengaruh teriakan itu. Suara berderak datang dari belakang, dan suara angin dan guntur meletus. Yang Kai tiba-tiba mengangkat tangannya, menghalangi sisinya. Dengan tamparan lembut, cambuk lembut yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui diblokir olehnya. Tetapi ini belum berakhir. Cambuk lembut yang tiba-tiba menyerang diblokir. Tetapi secara ajaib berpusat di telapak tangannya. Setelah berputar setengah lingkaran, kepala cambuk itu memukulnya langsung ke arah pintu. Di antara lampu listrik dan batu api, kepala cambuk itu tiba-tiba membuka mulutnya yang besar, dengan taring tebal di mulutnya yang besar. Cahaya hijau berkilauan, mendesis, menggigit Yang Kai. Cambuk lembut macam apa ini? Itu jelas ular berbisa. Yang Kai tiba-tiba mengulurkan tangannya yang lain dan mencubit kepala ular itu dengan sangat presisi. Peras kepala ular dan ledakkan dengan kekuatan. Ada kejutan dari belakang. Sepertinya reaksi Yang Kai begitu cepat sehingga bahkan gerakan pembunuh seperti itu dapat dengan mudah diselesaikan. Saat berikutnya, angin harum terbang ke sisi Yang Kai, berubah menjadi cahaya putih, dan bayangan telapak tangan di langit menutupinya. Yang Kai menarik napas dalam-dalam, tangannya juga berubah menjadi hantu. Bang-bang. Ada suara yang cepat dan padat, dan ketika cahaya putih mundur kembali, keduanya telah mengenai 100 telapak tangan. Kekuatan turbulen mengguncang pasir dan batu di sekitarnya, dan gua itu sepertinya runtuh kapan saja. Semuanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat, karena iblis kecil yang bersembunyi di kegelapan mengambil serangan diam-diam. Pada saat ini, Yang Kai dan cahaya putih bertarung satu sama lain, dan itu hanya sekejap mata. Sampai saat itu, Yang Kai perlahan berbalik, sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan melihat ke depan dengan mengejek. Kurang dari 5 kaki darinya, seorang wanita T-E-L-A-N-J-A-N-G berdiri di sana dengan tenang. Dia halus dan terlihat menyedihkan, tetapi dia memiliki sosok yang sangat bagus, dan payudaranya sangat bagus dan bulat. Perut bagian bawah rata, kakinya lurus dan ramping, dan kulit di sekujur tubuhnya bahkan lebih cerah. Tampaknya baru saja disiram oleh hujan. Wajah iblis perempuan itu sedikit merah, dan matanya yang berair kabur dengan sedikit kepuasan. Setan perempuan ini secara mengejutkan adalah yang diam-diam diamati oleh Yang Kai barusan. Ketika dia bertarung melawan bayangan gelap, dia secara alami menyadarinya. Pada saat ini, dia tidak bisa mendapatkan sepotong pakaian untuk tubuhnya. Bagian tubuh yang paling indah ditampilkan dengan murah hati, tanpa rasa tidak nyaman sedikit pun. Di samping iblis wanita ini, sekelompok bayangan gelap melayang ke atas dan ke bawah, dan aura lemah keluar darinya. Jelas bahwa ras iblislah yang terluka oleh Yang Kai. Itu kamu, setan perempuan itu melirik Yang Kai. Matanya jelas menyala, kepalanya dimiringkan, dan berkata dengan tatapan polos, sungguh menakjubkan kamu dapat menemukan tempat ini. Yang Kai menyeringai dan berkata, kita saling kenal? Setan perempuan mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Apakah kita tidak saling kenal sekarang? Yang Kai mengangguk dan berkata, bagaimana saya memanggil kamu? Iblis perempuan itu terkikik. Bunga seputih salju di dadanya bergetar, dan berkata dengan sedikit bercanda di matanya, Raja Iblis saya. Raja Iblis, Yang Kai mengangkat alisnya. Jika kamu adalah Raja Iblis, apakah ada orang suci iblis di atas kamu? Saya memandang Yang Kai sambil tersenyum, dan berkata dengan ringan, adik laki-laki, apakah kamu mencoba mendapatkan informasi dari saya? Metode ini tidak terlalu pintar. Yang Kai mengangkat bahu dan berkata, ini pertama kalinya saya berurusan dengan kamu. Mengobrol saja. Kamu tidak perlu mengatakan apapun yang tidak ingin kamu katakan. Kamu cukup menarik. Saya memandang Yang Kai dari atas ke bawah, dan sedikit mengernyit.
dan berkata dengan sedikit penyesalan. Ini hanya sedikit lebih lemah. Yang Kai mendengus. Fisik kecil tidak berarti kelemahan. Kamu juga seseorang yang telah mengalami banyak pertempuran. Bukankah kamu pernah mengalami hal seperti ini? Saya mendengar kata-kata itu dan mengangguk setuju. Apa yang kamu katakan itu benar. Di atas Raja Iblis adalah orang suci iblis. Bukankah kamu juga memiliki orang suci di sini? Mereka juga bertengkar beberapa hari yang lalu. Jangan katakan kamu tidak tahu. Tentu saja saya tahu. Sepertinya kedua belah pihak kalah. Tetapi sayangnya saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya menatapnya dengan ekspresi aneh. Apakah kamu masih ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri? Berhati-hatilah agar tidak kehilangan nyawa karena melihatnya. Yang Kai tertawa dan berkata, semua barang saya sangat sulit, terutama hidup saya. Saya berkata dengan makna yang dalam. Kalau begitu aku harus melihat baik-baik. Ada kesempatan. Yang Kai sedikit mengangguk. Dan kemudian percakapan berubah. Jika kamu memiliki Demon Saint di atas kamu, apa yang ada di bawah kamu? Apa yang ada di bawahku? Tidak bisakah kamu melihatnya sendiri? Warna merah malu muncul di wajah saya. Dan nada suaranya menjadi lembut. Ketika dia berbicara, dia sengaja atau tidak sadar mengungkapkan gayanya yang indah. Dan suasana di sekitarnya tiba-tiba berubah. Yang Kai menelan ludahnya dan mengarahkan matanya secara diagonal. Aku melihatnya. Aku melihat. Setan kecil yang berdiri di samping saya tiba-tiba mengerang dan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Saya memamerkan pesonanya. Dan dia tidak berani tinggal di sini lagi. Jika tidak, dia akan segera menjadi tawanannya dan berubah menjadi zombie. Jangan perhatikan dia. Dia hanya hal kecil yang tidak berguna. Saya tersenyum lembut. Dan ada erangan dari tenggorokannya. Tubuhnya memerah. Dan dia menggigit bibir merahnya dan berkata, saya memiliki sesuatu yang tidak nyaman. Dapatkah kamu membantu saya? Oke, mata Yang Kai kabur. Dan dia berjalan ke depan sambil merespons dengan mulutnya. Napasnya menjadi berat. Matanya menggigit tubuh putih saya seperti lintah. Tatapan agresif ini seolah membuat saya seolah-olah dia berhasil. Dan dia mendapatkan kesenangan yang tak terbayangkan di sekujur tubuhnya. Dia tertawa kecil. Ada keajaiban yang sangat aneh dalam tawa itu. Dia membuka tangannya dan memeluk Yang Kai. Di lengannya, mata Yang Kai, yang seharusnya kehilangan pemikiran independen mereka, tiba-tiba melintas, menjambak rambut saya, dan dengan kasar menarik tubuhnya dengan keras, dan menekuknya. Itu menyakitkan, saya berseru. Warna aneh melintas di matanya. Mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan? Yang Kai menyeringai, apa yang kamu katakan ingin aku lakukan? Saya sedikit terkejut. Dan berkata dengan kaget, bagaimana kamu bisa? Saat menghadapi mata mencibir lawan, saya tiba-tiba mengerti bahwa pihak lain sama sekali tidak terpesona olehnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia adalah ras Sucubus yang terkenal di antara ratusan ras iblis, dan bahkan Raja Iblis dari ras Sucubus. Aura pihak lain jelas beberapa tingkat lebih rendah darinya. Lawan seperti itu dapat dipesona dengan santai. Tetapi di sisi lain, pesona yang dia tunjukkan dengan diam-diam tidak berhasil. Kabur sebelumnya hanyalah penyamaran. Melihat sarkasme dan dingin di matanya saat ini, tidak ada jejak terpesona. Yang Kai tertawa dan berkata, seni penyihir belaka berani membuat masalah di depan penyihir ini? Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ketika kata-kata itu jatuh, dia telah meninju dada penuh saya. Saya belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Seni penyihir gagal, dan dia tidak dapat pulih untuk sementara waktu. Dan dia mengubah wajahnya dan berteriak ketika Yang Kai menembak. Pada saat yang sama tangisan itu keluar. Sepertinya sebilah pedang tajam yang tak terlihat menusuk kepala Yang Kai, menyebabkan kepalanya sedikit tenggelam. Tetapi tinju itu mengenai dada saya dengan keras. Dengan keras, kekuatan penyihir meletus. Dada montok seputih salju saya meledak dan berubah menjadi bola darah. Dengan bantuan dampak ini, dan pada saat yang sama ketika jiwa ilahi Yang Kai terpengaruh, saya menjentikkan kepalanya, rambutnya patah, dan seluruh tubuhnya meluncur keluar dari sisi Yang Kai seperti seekor loah. Setelah mendapatkan kembali bentuk tubuhnya, saya menatap dadanya dengan wajah cemberut, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dua bola putih bersalju yang dia banggakan di masa lalu hilang satu saat ini, dan darah menetes ke perut bagian bawah sampai ke kaki. Saya akan membunuh kamu, saya mendesis dan berteriak seperti orang gila. Dia adalah ras Sucubus, dan sosok yang baik adalah salah satu modalnya. Sekarang, itu diledakkan oleh Yang Kai. Dia hampir tidak bisa menerimanya. Meski cedera semacam ini bukan tidak mungkin untuk sembuh, namun pemulihan juga perlu membayar harga. Dia tidak menyadarinya untuk sementara waktu, dan benar-benar menderita kerugian besar pada ras barbar yang beberapa tingkat lebih lemah darinya.
Yang Kai tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tubuhnya bergoyang. Dia bergegas menuju saya lagi. Meskipun kali ini dia di sini untuk memata-matai informasi. Karena bentuk tubuhnya telah terungkap. Dia akan melakukan pekerjaan yang bagus jika dia bisa membunuh Raja Iblis. Membunuhnya di sini adalah yang terbaik. Dan perjalanan itu tidak akan sia-sia. Melihat ras barbar bergegas seperti singa yang marah, saya merasakan sedikit bahaya secara naluriah. Seolah-olah dia akan mati di sini jika dia tidak pergi. Pikiran ini muncul dan dia tidak bisa mempercayainya. Setelah ragu sejenak, saya memutuskan untuk mengikuti perasaannya sendiri. Lingkaran cahaya tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya, menyampaikan kekuatan perlawanan yang besar. Terbang di depannya. Yang Kai, yang tidak punya waktu untuk menghancurkan bunga, didorong mundur beberapa langkah oleh lingkaran cahaya.